Cara bobol pinjol ilegal tapi aman untuk digalbay. Biasanya ini digunakan oleh jasa-jasa pinjol untuk membantu nasabah menyelesaikan pinjol legalnya. Ya, biasanya karena ambil ilegal, bayar ilegal. Ya, seperti apa? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas nih cara bobol pinjol ilegal tapi aman untuk digagal bayarkan. Memang trik ini digunakan beberapa jasa pinjaman online untuk bantu nasabah bayar pinjol legalnya. Tapi kalau kalian bisa ibaratnya melakukannya sendiri, pasti kalian juga tidak akan mengeluarkan modal dan Anda bisa melakukan sendiri tanpa ibaratnya memberikan jasa ke si jasa yang memang bantu kalian, teman-teman. Jadi seperti apa sih caranya, teman-teman? Oke, simak video sampai habis. Sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Nah, untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol yang masih gali lubang tutup lubang ataupun dalam fase gagal bayar butuh bimbingan edukasi pemahaman tentang masalah pinjol, boleh nanti silahkan konsultasikan melalui WA yang ada di deskripsi video, teman-teman, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini ya. Di sini banyak sekali memang jasa-jasa pinjaman online yang kadangnya salah satu opsinya adalah menawarkan bayar legal kalian itu dengan dari pinjol ilegal. Yap, sah-sah aja, teman-teman, ya. Seperti itu, karena pinjol ilegal di dalam statusnya itu mereka buronan. Mereka itu penjahat yang sedang diberantas OJK, SWI, sama pihak kepolisian. Kadang memang kalau pinjol ilegal itu wajib untuk digagal bayarkan, ya. Cuman bagaimana sih untuk mengambil pinjol uang dari pinjol ilegal itu sendiri, tapi dengan cara aman supaya juga tidak ada yang namanya penyebaran data. Karena resiko pinjol ilegal itu jelas, mereka itu adalah sebar data ke kontak handphone, gitu ya. Ya memang tips ini digunakan di beberapa jasa, tapi kalau kalian bisa sendiri, kenapa enggak kalian lakukan sendiri? Ya, tapi di sini harus paham dulu, teman-teman, ya. Banyak juga yang jasa-jasa menawarkan ibaratnya ambil dari ilegal untuk bayar legal kalian, tapi banyak dengan melakukan pembodohan. Pembodohannya seperti apa? Jadi seolah-olah gitu kan, pinjol legal kalian itu akan selesai, akan terlunasi dengan mengambil uang dari pinjol ilegal. Sebenarnya tidak sama sekali, teman-teman. Kalau memang ada yang menawarkan seperti itu, ya kalian harus ibaratnya lebih pakai logika aja, ya. Karena kalau memang Anda terjebak pinjol legal, Anda mau ngajuin ke ilegal yang baru misalkan, itu biasanya tidak akan terlunasi untuk yang legalnya. Karena kalau pengajuan di aplikasi yang baru, itu biasanya dapat limitnya kecil. Jadi kalau diiming-imingin akan lunas, bohong. Tapi kalau hanya sebatas ibaratnya meringankan, ya masih bisa. Itu, teman-teman, ya. Jadi kalian harus berpikir secara logika, jangan sampai terpaku oleh ibaratnya ucapan mereka yang seolah-olah bisa melunasin, tapi padahal sebenarnya gitu kan tidak akan. Susah untuk dilunasin karena kadang banyak juga yang terjebak pinjol legal itu nominal tagihannya besar. Dan jangan seolah-olah ambil dari ilegal itu ibaratnya bisa terlunasi, enggak sama sekali. Tapi kalau hanya sebatas meringankan, potensi masih bisa, teman-teman, seperti itu. Ya, ini tinggal kembali ke diri yang sendiri. Nah, di sini gimana sih, teman-teman, tipsnya ataupun caranya untuk mengambil pinjol ilegal gitu kan untuk bayar legal kalian? Yang harus kalian pahami adalah dari segi resiko pinjol ilegal itu sendiri, ya. Ilegal resikonya adalah melakukan penyebaran data, teror penagihan dan juga penyebaran data ke kontak handphone kalian, ya. Caranya gimana? Ya tinggal amankan aja kontak handphone kalian sebelum melakukan pengajuan, bukan setelah, ya, bukan setelah. Karena banyak juga kadang pembodohan-pembodohan dari jasa-jasa yang seperti itu. Jadi disuruh ajuin dulu, tapi setelah itu baru katanya diamankan. Nggak bisa seperti itu, ya. Tetap aja. Jadi harus sebelum melakukan pengajuan amankan dulu, baru ibaratnya nanti lakukan pengajuan, seperti itu, teman-teman, ya. Jadi amankan kontak kalian, sosial media kalian juga amankan, email palsukan, tempat kerja palsukan. Jadi semua dipalsukan. Yang real hanya KTP sama selfie kita aja. Karena itu memang harus real. Apakah akan bahaya dengan seperti itu? Tidak sama sekali, ya. Mereka itu tetap akan menggunakan KTP Anda untuk melakukan penyebaran data, pencemaran nama baik. Tapi kalau memang tujuan mereka pencemaran nama baik, biasanya yaitu ke kontak kita, ya. Tapi kalau kontak kitanya memang sudah palsu, ya berarti aman, ya, aman. Jadi mereka itu akan menyebarkan data ke kontak kita yang palsu itu, gitu kan. Tetap akan terjadi, cuman aman. Jadi hanya ke kontak palsu, jadi tetap tidak akan ada yang tahu.
gitu kan. Ke sosial media, makanya amankan sosial media kita. Karena yang harus Anda pahamin, semua pinjaman online berpotensi ibaratnya neror ke sosial media kalau mereka tahu sosial media kita. Makanya penting untuk mengamankan sosial media kita, mulai dari ibaratnya paling enggak sosial media kita itu tidak mudah ditemukan. Karena mereka itu strip tracking disebutnya. Jadi mencari-cari sosial media kita, bukan ibaratnya punya akses karena aplikasinya ada di handphone, mereka punya akses ke sosial media kita, enggak sama sekali. Ya, tapi mereka hanya strip tracking. Jadi mereka itu hanya mencari-cari manual, gitu kan? Makanya amankan, paling enggak nama tidak sama dengan KTP ataupun tidak sama dengan nama panggilan, karena biasanya mereka juga nyari-nyari. Ya, pastikan itu. Yang keduanya supaya lebih aman ya di privasi sosial medianya, gitu. Dan kalian juga pastikan amankan nama kalian dari pencarian get kontak. Ya, kenapa? Karena biasanya memang si DC-DC pinjol itu bukan hanya ilegal, legal juga sama sebenarnya, akan mencari nama kalian di get kontak. Jadi nama kalian itu di-save sebagai apa? Kadang kan teman-teman kita, saudara-saudara jauh meng-save ataupun teman pekerjaan, kadang seperti itu. Nama kita itu dinamain dengan nama pekerjaan ujungnya, kan kayak gitu. Ya, jadi kalau memang ditemukan seperti itu, maka bahaya juga, ya. Karena biasanya mereka, wah ini ternyata misalkan namanya ini, pekerjaannya ini, kayak gitu. Jadi dicarilah nanti di Google sama si DC-nya. Di Google, oh internetnya, lakukanlah pengancaman untuk kalian. Biasanya seperti itu. Makanya penting untuk mengamankan itu. Intinya poinnya sih hanya memanipulasi data. Mulai dari data-data yang kalian isi. Ya, tapi yang asli hanya KTP sama selfie dan rekening. Hanya 3 itu. Itu mah nggak jadi problem. Apakah memang itu nggak akan disalahgunakan? Kadang ada yang melakukan pengancaman untuk ngambil dipinjol lagi sebanyak-banyaknya. Nggak sama sekali. Ya, karena untuk melakukan pinjaman ke aplikasi lain itu tetap aja butuh selfie secara langsung, gitu kan? Tidak bisa ibaratnya hanya foto doang. Dan itu juga kalau memang pengajuan dipinjol itu butuh nomor rekening yang asli juga. Jadi nggak akan ada mungkin seperti itu. Ya, apakah akan disalahgunakan, dijual datanya katanya? Nggak sama sekali. Santai aja semuanya, ya. Yang namanya data pribadi itu sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, yang mana menyalahgunakan data pribadi seseorang, maka tindakannya adalah hukumnya pidana. Dan jelas juga sih pinjol ilegal ini statusnya pidana. Seperti itu ya. Jadi memang bisa juga nih teman-teman ya, salah satu opsinya seperti itu. Ya, ini bisa lakukan sendiri ya. Yang penting kalian ibaratnya bisa memanipulasi data kalian, mulai dari kontak, sosial media, tempat kerja, dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang real hanya KTP, selfie, sama rekening doang. Itu sudah aman. Kalian mau bobol pinjol ilegal sebanyak-banyaknya pun silahkan. Kalau memang tembus, teman-teman. Karena itu juga tergantung data masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Jadi mudah. Jadi kalian bisa lakukan sendiri, silahkan ya. Bisa bayar ke pinjol legal kalian. Salah satu opsinya kayak gitu. Ya. Oke, mungkin saja sedikit teman-teman informasinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika teman-teman memang butuh bimbingan kalau dalam fase gagal bayar, kalau memang sudah tidak bisa ditutup dengan aplikasi yang aman, ya berarti galbay. Dan galbay itu juga aman sih teman-teman. Yang nggak aman itu kan pikiran kita yang memang nggak paham tentang masalah pinjol itu sendiri. Makanya mau kalau butuh bimbingan lebih lanjut boleh nanti konsultasikan aja ke WA yang ada di deskripsi video. Ya, yang belum subscribe boleh di-subscribe dulu, like jika kalian suka. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian, oke? Mungkin sampai di sini saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.